kondisi kita pada saat sekarang ini, kalau kita lihat perkembangan kasus di Indonesia secara nasional, memang terjadi peningkatan kasus yang cukup tajam. Secara nasional sudah terdapat secara global sudah terjangkit 159 negara di luar Cina, di mana dari 97.996 kasus sudah menimbulkan kematian 4.195 kematian. Nah, kita di Indonesia daerah-daerah yang sudah terjangkit itu semakin bertambah. Kemarin baru 8 provinsi, sekarang ini bertambah menjadi 1 provinsi lagi, bertambah Kepulauan Riau. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat ini Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Cirebon, Bandung, Purwakarta, Cianjur. Kemudian Jawa Tengah, Solo, Magelang, Kalimantan Barat, Pontianak, Sulawesi Utara, Manado, Bali, Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, kemudian Yogyakarta, Sleman, dan Kepulauan Riau dan Jawa Timur. Nah, dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah kita di Sumatera Barat belum ada kasus COVID yang terkonfirmasi laboratorium positif. Nah, tentu kita melakukan antisipasi terhadap orang yang baru kembali dari negara atau daerah terjangkit. Sampai saat sekarang ini, per tanggal 18 Maret, kita sudah memantau 435 orang yang kita sebut dengan orang dalam pemantauan ODP. Sejauh ini orang yang dalam pemantauan dalam kondisi sehat. Sejak kita pantau 7 Maret 2020 kemarin, 22 orang sudah selesai dipantau dan kondisinya sehat. Sehingga pada saat sekarang ini kita tinggal 413 orang yang dipantau dan mudah-mudahan kedepannya tetap dalam kondisi sehat. 1 kasus PDP, pasien dalam pengawasan rumah sakit yang berasal dari Kota Padang, saat sekarang ini masih diisolasi di Rumah Sakit Jamil, dan kita masih menunggu hasil konfirmasi laboratorium dari Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu 3-4 hari ke depan hasilnya bisa kita dapati, sehingga dari hasilnya nanti kita perlu akan menentukan langkah-langkah apa yang kita ambil. Kalau seandainya hasilnya positif COVID, itu akan berbeda ketika hasilnya negatif COVID. Kalau positif COVID, Kota Padang sudah bisa disebut sebagai kejadian luar biasa. Namun kalau negatif, kita tetap dalam posisi seperti sekarang ini, melakukan mitigasi, melakukan pengawasan pada orang-orang yang baru kembali dari daerah terjangkit. Yang kita awasi antara lain suhu tubuh jangan sampai meningkat 38 derajat Celcius, kemudian keluhan batuk, sesak nafas, kemudian nyeri persendian. Nah, ini yang kita pantau selama 14 hari setelah mereka kembali dari daerah terjangkit. Kemudian kita di Puskesmas sekarang ini kita memperlakukan pelayanan 1 arah. Artinya ada pintu masuk dan pintu keluar. Di pintu masuk semua pasien, pengunjung atau pengantar pasien kita lakukan pengukuran suhu tubuh. Kemudian dilakukan pembedaan pasien dewasa dan pasien anak-anak. Karena secara epidemiologi kasus orang dewasa yang terinfeksi oleh virus corona jauh lebih berbahaya, lebih tinggi resiko kematiannya dan resiko terjadinya penyakit pada orang dewasa yang mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung atau penyakit lainnya, dan angka kematiannya menjadi lebih tinggi untuk ini. Nah, kita mensikapi di pelayanan dasar di Puskesmas, kita lakukan pemisahan sejak awal. Dari awal semua pasien yang masuk dicek suhunya, termasuk keluarga dan pengantar. Kemudian kalau ada yang keluhan batuk dan lansia juga dipisah. Walaupun ini antisipasi kita untuk menjaga supaya kita meminimalisir kejadian kasus corona ini, karena kita tidak tahu virusnya sangat cepat
orang yang karier di antara kita tidak tahu. Jadi apa yang perlu kita lakukan bagi masyarakat ketika dalam saat kondisi sekarang ini kita tidak mengenal siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit. Yang pertama, social distancing. Kita harus menjaga jarak, harus menjauh dari kerumunan orang-orang banyak, karena virus ini menular melalui droplet dengan jarak yang sangat dekat. Jadi ini yang kita biasakan, tidak mengunjungi daerah-daerah yang terjangkit atau tidak berkumpul ke tempat orang ramai. Ini yang kita anjurkan kepada masyarakat. Kemudian membiasakan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah melakukan kegiatan. Barangkali baru pulang dari kantor sampai rumah, hal pertama yang dilakukan adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang benar selama 20 detik minimal. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan tidak kalah pentingnya adalah istirahat yang cukup. Nah, ini agar daya tahan tubuh kita meningkat, sistem imun tubuh kita meningkat. Nah, kemudian kita mengimbau bagi masyarakat yang baru kembali dari daerah terjangkit belum melapor ke dinas kesehatan atau ke petugas puskesmas agar segera menghubungi puskesmas melalui atau dinas kesehatan melalui hotline 08 12 61 23 9600 atau 08 13 74 33 4117 supaya bagi orang yang dalam pengawasan ini bisa kami edukasi apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak, bagaimana cara berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Karena kita akan cek suhunya untuk pertama kali, kemudian selama 14 hari kita akan tahu apakah muncul gejala atau tidak. Nah, kalau ada muncul gejala batuk, sesak nafas, demam selama proses pemantauan, kami harap menghubungi petugas puskesmas yang sudah berkontak agar yang bersangkutan tidak datang sendiri ke sarana kesehatan rujukan atau rumah sakit. Karena protapnya yang bersangkutan harus diantar oleh petugas kesehatan dengan alat perlindungan yang lengkap, dengan ambulan, dengan melalui jalur khusus. Jadi tidak masuk ke poli umum di rumah sakit rujukan. Nah, kita di Kota Padang ada satu rumah sakit rujukan, rumah sakit M. Jamil, dan kita juga mempunyai rumah sakit TPC sebanyak 15 rumah sakit. Nah, tentunya untuk mensupport M. Jamil, karena di M. Jamil sendiri ruang isolasi terbatas, hanya punya 7 ruang isolasi dengan tekanan negatif, kemudian ada ruang isolasi yang tidak pakai tekanan negatif, maksimal yang bisa ditampung hanya 20 pasien. Jadi pasien yang disuspek corona dengan gejala ringan, kami harapkan semua rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Padang itu bisa melayaninya dengan membuat ruang isolasi minimal 3 tempat tidur untuk masing-masing rumah sakit. Dalam kondisi membutuhkan ventilator, pasien tadi harus dirujuk ke rumah sakit melalui sisrute. Nah, ini yang sama-sama barangkali kita cermati, karena kondisi kita saat sekarang ini kita tidak ketahui dengan pasti berapa sebenarnya kasus yang tidak terdeteksi oleh kita. Ya, bisa saja kita tidak tahu karena pasiennya memang orangnya tidak melapor, jadi undetectable, tidak terdeteksi, dan ini akan membahayakan kalau suatu saat nanti muncul gejala COVID-19 ini. Barangkali itu yang bisa kami informasikan pada hari ini. Untuk informasi selengkapnya bagi masyarakat Kota Padang bisa mengakses website DKK dinkes.padang.go.id. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan?